Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Aimol, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan calon guru penggerak angkatan 10. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada acara ini. Alhamdulillah. Tak lupa pula selawat serta salam atas junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk tugas calon guru penggerak angkatan 10 dari program guru penggerak tentang kegiatan diseminasi budaya positif dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, kata pengantar dari Bapak Kepala SDN 1 Aimol. Keempat, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Ibu Supartini SPDSD, Ibu Rohmi Hidayati SPDSD, dan Ibu Guru Nur Hayati SPD. Yang kelima, penutup dan doa. Agar lebih berkahnya acara kita hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kata pengantar dari Bapak Kepala SDN 1 Aimol, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru peserta diseminasi budaya positif yang saya hormati, saudara-saudara calon guru penggerak dapat mengumpulkan kita bersama dalam rangka menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita. Hadirin sekalian, peserta diseminasi yang saya banggakan, seyogyanya kegiatan ini patut kita dukung, patut kita apresiasi bersama bahwa dalam rangka peningkatan budaya sekolah, penguatan budaya sekolah, mesti kita selalu sampaikan, mesti kita selalu pahami bersama. Oleh sebab itu, rekan-rekan calon guru penggerak nanti pada saatnya akan menyampaikan materi tentang budaya positif yang kita akan laksanakan di sekolah kita. Hal itu saya melihatnya lebih bersumber kepada tujuan pendidikan yang telah disampaikan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewan Paret. Semuanya itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Hukuman bukan lagi jalan untuk membuat siswa atau murid-murid merubah perilaku, tetapi banyak sekali teori-teori pendidikan. Oleh sebab itu nanti pada saatnya akan lebih diperdalam oleh rekan-rekan kita yang
mulut penggerak ini, bagaimana perbedaan hukuman, bagaimana apa yang dimaksud dengan restitusi, itu akan lebih diperdalam. Apakah benar sebuah penghargaan kepada anak kita pada hakikatnya adalah sebuah hukuman? Reward, penghargaan itu justru adalah sebuah hukuman. Hanya itu mungkin pengantar saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ice breaking sejenak. Dia menambah semangat kita, dia senyum kita semakin lebar. Boleh berdiri. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kelapa diparut, kepala digaruk, kepala diparut, kelapa digaruk. Iya. Terima kasih. 5 posisi kontrol yang akan dilakukan oleh guru di sini. Pertama, penghukum. Kedua, membuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Kita mulai dari dengan identitas gagal, yaitu sebagai penghukum. Selama ini, kira-kira Bapak Ibu guru, kita jujur-jujuran saja ya. Selama ini apakah posisi kita sebagai penghukum? Bagaimana Bapak Ibu guru? Tidak juga ya. Tapi kadang-kadang kita sebagai penghukum, namun dengan belajar profil Pancasila dan 5 posisi kontrol ini, kita bisa menghilangkan sedikit bentuk hukuman kepada siswa-siswa kita. Sebagai penghukum, apa contoh tindakan guru yang dikatakan sebagai penghukum? Di sini contohnya dia mengatakan, kamu silakan berdiri dengan nada keras, berdiri 10 menit di depan kelas, atau dengan menunjuk-nunjuk dan menyakiti ataupun menyindir. Itu salah satu bentuk hukuman. Misalnya kita di kelas rendah, pengalaman saya pribadi, karena kamu tidak mau menulis, ibu guru minta kamu menulis ini di 1 lembar. Meskipun niat kita untuk anak itu supaya anak itu terbiasa menulis, tapi itu juga bentuknya sebagai hukuman. Apa dampak bagi murid di sini? Murid akan mengulangi kesalahannya lagi, karena bentakan yang kita lakukan itu adalah tidak memberi efek jerah, tetapi anak sulit menyadarinya dan akan mengulangi kesalahannya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ada kita di sini ketika anak berbuat salah, kita ceramah panjang lebar. Seharusnya kamu begini, ibu kecewa dengan kamu. Kamu itu tidak mendengarkan ibu, sehingga anak merasa rendah diri dan meminta maaf. Itu kita sudah membuat anak merasa bersalah. Yang berikutnya, di posisi kontrol yang ketiga, yaitu kita menempatkan diri sebagai teman. Di sini pun identitas berhasil atau sukses ini sebagai teman tidak bisa kita katakan, tidak perlu kita mengkhususkan diri sebagai teman. Kenapa? Karena di sini anak merasa lemah dan merasa bergantung pada diri kita, karena anak tidak memiliki rasa mandiri. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu guru. Masa kamu tidak mau? Sehingga anak menganggap kita teman dan ketergantungan kepada ibu gurunya, sehingga membuat anak tidak percaya diri. Selanjutnya, guru sebagai pemantau ini salah satu bentuknya yaitu dengan menghibur dan mengukur kesalahan atau perbuatan baik dari seorang anak. Misalnya dengan guru mengatakan,
mereka. Nah, di sini posisi kontrol yang kelima yang semestinya kita terapkan selama ini, terutama bagi saya sendiri dan ibu bapak, yaitu sebagai manajer. Di mana sebagai manajer ini kita memposisikan diri sebagai penanya, penasehat, menuntun anak-anak. Contohnya, ketika anak itu berbuat salah, kita panggil, kira-kira apa alasan kenapa kamu berbuat begitu? Ibu guru juga pernah melakukannya. Kamu melakukan itu pasti ada sebabnya. Ibu guru juga pernah dulu melakukan itu. Atau kira-kira, tadi kita sudah membahas keyakinan kelas ya. Atau kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, sehingga dampaknya di sini anak-anak mengevaluasi diri dan mau bercerita sehingga mau mengembangkan dirinya dengan tidak ada rasa takut maupun rasa bersalah. Nah, di sini ada contoh-contoh pertanyaan. Bapak Ibu guru bisa lihat sebagai guru, sebagai pengukur. Kamu tidak pernah lihat ya melakukannya. Nah, itu contoh kalimat ketika kita menjadi pengukur. Sebagai pembuat rasa bersalah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kita pasti pernah melakukannya ya. Sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah di sini kita ini anak, sehingga anak kadang tidak mau berusaha kalau tidak ada yang dilihat hadiahnya. Yang berikutnya sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Kamu sayang kan sama bu guru? Ayo lakukan begini. Nah, itu juga semestinya sedikit demi sedikit kita lakukan ya. Posisi yang paling baik di sini adalah sebagai manajer, di mana kita menempatkan diri dan rasa percaya anak itu untuk mengembangkan dirinya. Apa contoh pertanyaan yang kita lakukan sebagai manajer di sini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, seperti itu, sehingga kamu tidak akan mengulanginya lagi. Kamu masih ingat kan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Nah, kira-kira seperti itu. Masih semangat ibu bapak guru mendengar? Selanjutnya kita ke apa itu segitiga restitusi. Tadi dari pemateri awal sudah dijelaskan apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter itu harus sesuai dengan profil Pancasila: berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Iya. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3. Namanya saja segitiga ya Bapak Ibu. Pertama, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas, Bapak Ibu guru? Menstabilkan identitas itu adalah membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi jangan sedikit-sedikit minta, kamu ini dari kemarin salah saja yang kamu kerjakan. Sebaiknya kita hindari sekarang ya Bapak Ibu, kita berusaha bersama-sama. Selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu guru juga pernah dulu melakukan kesalahan itu. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri?
Misalnya, ketika ibu guru SD punyanya selalu dicontek oleh ibu guru Heria, ibu guru SD marah. Dia membentak dan memukul meja sambil menunjuk-nunjuk ibu Heria. Sebagai guru kita akan berusaha menanyakan ya, ibu guru SD, saya rasa ibu guru tahu atau apa alasan melakukan itu? Menanyakan keyakinan kelas. Ketika anak melakukan kesalahan dan kita melihat anak merasa bersalah, kita akan di sini menghukumkan anak itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Jadi keyakinan kelas dan nilai-nilai yang kita buat bersama. Karena nilai atau keyakinan kelas yang kita buat itu adalah keyakinan dan kesepakatan kita bersama. Jadi sehingga anak itu akan merasa, oh begini ketika saya melakukan kesalahan dan tidak sesuai dengan apa yang telah saya sepakati, sehingga anak itu merasa tidak bertanggung jawab. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan di sini sebagai guru? Kita bisa menanyakannya, apa nilai yang kita percaya di kelas yang sudah kita sepakati bersama? Nah, atau nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati bersama kemarin? Kelas yang ideal itu kira-kira seperti apa ya, anak? Atau kita juga misalnya anak itu santan nakalnya atau berbuat, kita bisa menanyakan, kamu ingin jadi anak yang seperti apa nanti? Kira-kira kamu melakukan ini karena kamu ingin menjadi anak seperti apa ya? Nah, tentunya dengan nada yang agak sedikit senyum-senyum ya. Saya rasa untuk materi diseminasi ini cukup sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan atau refleksi dari Bapak Ibu guru atas diseminasi yang kami lakukan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jika melakukan sebuah peraturan atau yang ada dibuat di sekolah, misalnya ada peraturan atau kebiasaan misal contoh ini ya, membagikan hadiah pada saat pembagian rapor. Itu apa namanya? Dilema sebenarnya bagi kita sebagai guru, di mana kalau kita mengikuti teori, ini bukan teori baru sebenarnya Bapak Ibu, ini teori lama, teori dari KHD. Ini sudah ada sejak lama, namun kebanyakan dari kita Bapak Ibu guru tidak menggalinya. Melalui program guru penggerak ini, pemerintah mengajak kita, ayo kita gali apa saja pemikiran-pemikiran atau filosofi dari KHD yang kita lupakan atau yang tidak kita ketahui selama ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita sedikit dulu ya Bapak Ibu. Nah, berdiri sejenak ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Pak Ijo menari di atas menara. Pak di atas menara, Pak Ijo menari, Pak Ijo menari di atas menara. Ya, asal jangan di atas Marina ya Bapak Ibu. Ya, semua. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu moderator. Yang terakhir penutup dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita tutup acara ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti bersama.
Ica, tadi Bu Guru dengar dari ketua kelasnya, katanya Ica habis bertengkar ya dengan Zira. Iya Bu, habis kesal sih. Kenapa Ica kesal? Zira terus-menerus mengetek hasil pekerjaan saya, bukan hanya PR. Tugas sekolah juga habis dicontek. Oh begitu, wajarlah jika Ica marah dan kesal. Jika Ibu ada di posisi Ica, Ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama dengan Ica. Iya Bu, Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Zira? saya marah-marah Bu. Saya maki-maki Zira. Tanpa sadar, saya juga memaki mejanya Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu karena ada alasannya ya Ica. Iyalah Bu, masa saya diam saja? Saya kan susah payah mengajarkan soal. Tapi Zira terus saja mau mencontek. Tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah Ica merasa marah karena tidak rela pekerjaan Ica begitu saja dicontek oleh Zira. Ibu menghargai tindakan Ica yang tidak berbuat lebih dari itu. Misalnya memukul. Sekarang, mari kita pikirkan Ica, tindakan kamu yang marah sampai membanting meja itu kira-kira sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak Bu, Menurut Ica, keyakinan kelas apa yang sudah Ica langgar? saling menghargai antar teman. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghargai dan menghormati antar teman itu penting atau tidak? Pentinglah Bu. Baiklah, kalau menurut Ica itu penting, jadi keyakinan apa yang harus Ica lakukan pada saat Ica sedang marah? Harus bersabar Bu. Berarti Ica bersedia memperbaiki masalah itu. Bersedia Bu. Apa yang akan Ica lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Saya harus bersedia bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek pekerjaan saya, akan laporkan kepada Pak Guru atau Ibu Guru pada mata pelajaran itu. Ya, tepat sekali tindakan yang akan Ica ambil. Sekarang Ica harus tetap semangat dan Ibu Guru persilakan Ica kembali ke kelas. Ya Bu, terima kasih. Nama saya Ica dari kelas 6A. Saya senang sekali diajak diskusi sama Ibu Guru Nur Hayati untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Nama saya Ica dari kelas 6A. Saya senang sekali diajak diskusi sama Ibu Guru Nur Hayati untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Selamat pagi Zira. Selamat pagi juga Bu Guru. Zira, Ibu Guru perhatikan akhir-akhir ini Zira sering terlambat ya datang ke sekolah. Ya Bu, Menurut ingatan Zira, sudah berapa kali Zira datang terlambat? sudah 8 kali Bu. Baik, terus menurut Zira, sering terlambat itu suatu kesalahan atau tidak? Ya Bu, kesalahan. Baiklah Zira, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan apa yang telah kita perbuat dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju Zira? Setuju Bu. Zira, bagaimana kalau kita cari solusinya bersama? Ya Bu. Zira datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa sih Zira sering datang terlambat? Karena saya sering bergadang sampai larut malam karena mimpian, jadi telat tidur. Zira, Ibu Guru rasa Zira tahu ya kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Tahu Bu. Kalau terlambat datang sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati tidak? Tidak Bu. Menurut Zira, keyakinan kelas apa yang sudah Zira langgar? Kedisiplinan Bu. Menurut Zira, disiplin itu penting atau tidak? Penting Bu. Dalam membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu.
Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat rasa kepedulian terhadap sesama. Ya Bu, saya menyesal sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat ke sekolah. Ya Zira, praktik baik sudah kamu lakukan dengan menyadari kesalahanmu dan meminta maaf sama Bu Guru. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tindakan datang terlambat tidak lagi kamu lakukan ke sekolah? Saya tidak akan bergadang lagi sambil main-main dan tidak akan tidur lebih cepat dan tidak terlambat datang ke sekolah. Baiklah Zira, kamu sudah menemukan solusinya dan Ibu Guru akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang Ibu Guru persilahkan Zira masuk ke kelas lagi dan belajar kembali bersama teman-temannya. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zira, kelas 6B. Terima kasih Ibu Guru, saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru Nur Hayati untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Berbeda